Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firul Utomo, nomor P17120183053, kelas D3 Anafarma 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam mefenamat dalam obat tradisional. Pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan glikenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Pada penggunaannya, masyarakat percaya bahwa obat tradisional lebih aman digunakan dibandingkan dengan obat sintetik. Pada perkembangan zaman yang semakin modern, banyak produsen jamu yang memproduksi jamu instan atau siap pakai dengan penambahan BKO atau bahan kimia obat. Banyak produsen yang sengaja menambahkan BKO dalam jumlah yang banyak dalam produk jamu dengan alasan agar mempercepat penyembuhan. Bahan kimia obat yang sering ditambahkan dalam obat tradisional antara lain fenilbutason, antalgin, paracetamol, piroxicam, asam mefenamat, teofilin, dan masih banyak lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahan kimia obat asam mefenamat. Asam mefenamat merupakan salah satu bahan kimia yang sering ditambahkan dalam pembuatan jamu pegalinu maupun jamu rematik. Asam mefenamat tergolong obat antiinflamasi non-steroid atau disingkat AINS yang memiliki efek analgesik. Asam mefenamat merupakan suatu senyawa organik dengan rumus kimia C15H15NO2 yang memiliki massa molekuler 241,29 gram per mol yang berbentuk serbuk hablur putih atau hampir putih. Asam mefenamat melebur pada suhu kurang lebih 230 derajat Celcius disertai peruraian. Asam mefenamat larut dalam alkali hidroksida, sukar larut dalam kloroform, sukar larut dalam etanol dan metanol, dan tidak larut dalam air. Asam mefenamat merupakan salah satu bahan kimia obat yang sering digunakan oleh dokter sebagai antiinflamasi. Namun oleh produsen jamu yang nakal, dicampurkan dalam jamu rematik maupun jamu pegalinu. Pencampuran jamu dengan bahan-bahan kimia berbahaya sering dilakukan untuk menjadikan jamu tersebut semakin berkhasiat secara instan. Maka produk jamu yang memberikan efek dengan cepat itu yang perlu diwaspadai karena khasiat pada jamu ialah secara perlahan tidak secepat pada khasiat obat, sehingga dengan berlabel jamu yang aman dan memberikan khasiat cepat, produk jamu BKO akan semakin diburu oleh masyarakat. Inilah alasan kenapa jamu masih saja dibubuhi BKO jika dibandingkan jamu yang tanpa dibubuhi BKO. Penggunaan bahan kimia obat secara terus-menerus dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan bahaya dan efek samping berupa gangguan saluran pencernaan, gangguan darah, gangguan ginjal, shock, dan gangguan penglihatan. Pada analisis menggunakan metode kromatografi lapis tipis
Yang pertama dilakukan adalah preparasi sampel dengan menimbang 250 mg sampel serbuk halus, kemudian dimasukkan ke dalam lampu takar 10 ml dan sampel dilarutkan dengan kloroform metanol 3:1 hingga tanda batas, kemudian dikocok dan disaring. Kemudian yang kedua adalah pembuatan larutan standar dengan menimbang 250 mg asam mefenamid dan dimasukkan ke dalam lampu takar 10 ml, diencerkan dengan kloroform metanol 3:1 hingga tanda batas, kemudian dikocok dan disaring. Yang ketiga adalah penyiapan larutan sampel dan baku pembanding. Larutan baku pembanding dan sampel dibuat dengan melarutkan zat ke dalam campuran pelarut kloroform metanol 3:1. Larutan sampel kemudian ditotolkan pada plat KLT dengan jarak sebesar 8 cm, kemudian plat dimasukkan ke dalam bejana berisi eluen etanol kloroform 8:1 hingga larutan mencapai tanda batas. Bercak dapat dilihat di bawah lampu ultraviolet pada panjang gelombang 254 nanometer, kemudian diukur dan dihitung nilai RF dan dibandingkan dengan RF standar asam mefenamid. Pada analisis menggunakan metode spektrofotometri UV vis, yang pertama adalah pembuatan larutan baku dengan konsentrasi 250 ppm dengan menimbang 12,5 mg asam mefenamid, kemudian dimasukkan dalam labu ukur dan ditambahkan 50 ml metanol dan dihomogenkan. Yang kedua adalah penetapan panjang gelombang maksimum. Dari larutan baku asam mefenamid 250 ppm diambil 0,36 ml lalu diencerkan dengan metanol 10 ml sehingga diperoleh konsentrasi 9 ppm. Larutan dihomogenkan dan dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Kemudian selanjutnya adalah penetapan operating time dengan membuat larutan konsentrasi 11 ppm dengan diambil 0,44 ml larutan 250 ppm, kemudian ditambahkan metanol sampai volume 10 ml dan dihomogenkan. Kemudian dibaca absorbansinya sampai hasil absorbansi relatif konstan dengan rentang waktu 1 menit. Kemudian pembuatan kurva baku. Dibuat seri konsentrasi 5, 7, 9, 11, dan 13 ppm dengan cara diambil 0,2 ml larutan baku kemudian diencerkan dengan metanol sampai 10 ml untuk konsentrasi 5 ppm. Selanjutnya untuk konsentrasi 7, 9, 11, dan 13 dilakukan cara yang sama lalu dibaca absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. Kemudian dihitung persamaan kurva bakunya sehingga diperoleh persamaan garis Y sama dengan AX plus B. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.